Salam. Puji Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kita di tempat ini. Kami dari Tangerang, Banten, dapat berkumpul bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman pemuda di sini. Saya dengar ada yang dari Ambon ya? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, wow, puji Tuhan. Bukan jarak yang dekat ya, Ambon. Saya berterima kasih, saya sangat terberkati dengan semangat kalian. Mau datang dari Ambon untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu bukan keinginan pribadi, pasti ada roh Tuhan yang mendorong kalian sampai mau berkorban untuk sampai datang ke tempat ini. Ada lagi yang lebih jauh dari Ambon? Dari Sangir juga ada? Tangan dari Sangir? Tanya ya? Sangir, iya betul ya? Berapa jam dari Sangir ke sini? 6 jam. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, di sesi yang pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana menang melawan musuh terbesar, yaitu di pikiran kita sendiri. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia ya atas waktu dan usahanya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Gak mudah jadi panitia ya, saya juga pernah jadi panitia di kantor, gak mudah menjadi panitia. Dan terima kasih untuk pengorbanan yang diberikan. Baiklah, jadi selama sesi ini kita akan belajar tentang psikologi Alkitab. Apakah di Unkap ada fakultas psikologi? Enggak ada? Oh, di Unkap enggak ada ya, fakultas psikologi. Oke, tidak apa-apa ya. Kita harus belajar psikologi Alkitab. Kenapa? Kenapa psikologi Alkitab? Kenapa enggak psikologi ada di luar sana? Ada yang bisa jawab? Oke, saya bantu jawab. Kenapa kita menggunakan psikologi Alkitab? Jadi Alkitab itu adalah buku psikologi. Buku yang harus kita pelajari, ya. Kenapa menggunakan psikologi Alkitab? Karena yang menciptakan pikiran siapa? Tuhan. Jadi yang bisa betulkan pikiran siapa? Tuhan. Dan Tuhan sudah bikin buku. Buku tentang pikiran. Namanya Alkitab. Alkitab adalah buku psikologi. Buku psikologi dari orang, dari pribadi yang menciptakan pikiran. Makanya kita harus baca Alkitab. Kalau bicara psikologi, harus Alkitab dulu yang dibaca. Nah, yang menjadi pertanyaan, perlu gak kita baca buku-buku psikologi luar? Perlu. Tetapi hanya ambil yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang bertentangan dengan Alkitab, kita tidak pakai. Kenapa? Ya nggak mungkin dong. Yang nyiptain pikiran bilang kiri, kok ini bikin teori belok kanan. Nggak mungkin, betul? Kalau yang ciptakan pikiran bilang belok kiri, terus ada seorang penulis bilang belok kanan, kalian lebih percaya siapa? Lebih percaya nyiptain pikiran kan? Gitu. Jadi psikologi yang harus dipelajari pertama adalah Alkitab. Psikologi luar boleh dipelajari? Boleh. Tetapi ambil yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang bertentangan dengan Alkitab kita tidak pakai. Gitu ya. Kenapa psikologi luar juga harus kita pakai? Karena Tuhan juga tidak menaruh semua ilmunya di Alkitab. Kita disuruh cari juga sendiri. Betul? Betul gak? Ada bicara tentang mah di Alkitab? Kita harus cari kan? Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, betul? Ada di dalam Alkitab cara membuat mobil? Enggak ada kan? Kita harus cari kan pengetahuan itu kan? Jadi psikologi yang dari luar itu harus kita juga pelajari atau kita temukan juga secara praktek, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Itu sebabnya kita belajar psikologi Alkitab, ya. Oke. Kalau kita sudah dapat psikologi Alkitab, nanti juga kita akan lebih mudah memahami apa yang dimaksud oleh filsuf-filsuf Yunani. Mereka sebenarnya lagi ngomongin sesuatu yang sebenarnya kalau dari Alkitab lebih clear,
gitu. Jadi filsuf-filsuf seperti Stoik gitu ya, filsuf-filsuf yang lain, mereka mencoba menjelaskan apa yang terjadi dalam pikiran manusia gitu ya. Tetapi mereka masih meraba-raba gitu. Tapi kalau secara Alkitab, kita akan bisa menjelaskan lebih clear. Apa sih gitu ya. Jadi kalau sudah belajar Alkitab lebih mudah memahami apa sih yang dimaksud oleh filsuf. Sebenarnya mereka hanya baru meraba-raba gitu ya. Tapi yang kita pelajari adalah penjelasan secara utuhnya gitu. Jadi buat teman-teman yang suka filsafat-filsafat, kita pelajari dulu Alkitabnya supaya lebih gampang nanti memahaminya gitu ya. Baik, ini yang tadi kita bahas ya. Kita akan belajar tentang psikologi Alkitab. Dan kita akan belajar sesi pertama ini yaitu melawan musuh terbesar yaitu diri sendiri. Ini penting. Inilah hal pertama yang harus kita sadari. Musuh itu ada di diri sendiri. Oke, kita akan bedah ya. Oke, sebelumnya saya mau kasih tips kesehatan mental dulu ya. Saya senang dengan panitia yang mengangkat isu kesehatan mental gitu. Tetapi ada satu hal di dalam gereja kita dan juga di luar sana yang masih agak sedikit belum tepat gitu ya. Yaitu ini, tentang ODGJ. Tahu ODGJ? Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Nah saya mau tanya dulu, ODGJ seperti teman kita ini, namanya Enuh Nugraha lulusan ITB. Pinter gak? Pinter ya, masuk ITB susah gak Sir? Susah ya Sir, tapi sayang saudara kita juga orang pinter juga nggak bebas dari ODGJ ya, penyakit ODGJ. Nah sekarang saya mau nanya nih, ODGJ itu penyakit fisik atau penyakit mental? Ya, penyakit mental. Oke, oke ya, nanti kita bahas sedikit. Karena ini penting, kita sebagai gereja harus menjadi satu lingkungan yang mendukung untuk pemulihan teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami ODGJ. Kebanyakan pemahaman kita, ODGJ itu sakit mental. Kalau dia sakit mental, buat apa dikasih obat? Coba, kalau ODGJ itu sakit mental, kenapa dikasih obat? Artinya apa kalau dikasih obat? Itu sakit mental apa sakit fisik? Sakit fisik. Ya, jadi untuk masyarakat kita banyak yang malu. Betul gak? Kalau ada saudaranya atau keluarganya menderita ODGJ banyak yang malu gak? Kenapa malu? Karena mengira itu sakit mental kan? Padahal itu sebenarnya sakit fisik. Sama aja seperti diabetes, jantung. Ada yang malu di sini kalau keluarganya sakit diabetes? Ada yang malu kalau keluarganya sakit jantung? Terus kenapa malu kalau ada keluarganya ODGJ? Nah ini ya, jadi ini tahapannya ya. Jadi supaya kita belajar, tahapannya begini. Pertama, itu namanya gangguan emosional. Marah, kesel, kecewa, khawatir, itu namanya gangguan emosional. Kemudian kalau gangguan emosional ini diteruskan, itu muncul yang namanya gangguan mental. Stres, depresi. Kalau dibiarkan terus, nggak ditangan-tangani, nggak diatasi, dia akan muncul menjadi sakit fisik. Nah, saudara-saudara kita yang ODGJ itu sudah masuk di sini. Fisik mana, bagian fisik mana yang diserang? Untuk teman-teman kita yang ODGJ. Organ tubuh mana yang diserang? Organ tubuh? Otak. Tapi ada juga yang lain diserang organ tubuh yang lain. Misalkan sakit liver. Bisa gak dari gangguan emosional, stres, kemudian liver? Bisa? Bisa. Sakit mah yang paling sering, betul? Sakit mah itu awalnya dari sini ke sini, akhirnya diterusin gak di atas asin, sakit mah. Organ apa yang diserang kalau mah? Lambung, GERD, betul? Orang pernah lihat teman-teman yang sakit GERD? Pernah lihat? Ada efeknya ke mental lagi? Ada efeknya ke sini? Ada gak orang sakit GERD efeknya ke emosionalnya? Ada pernah lihat? Ada kan? Jadi ODGJ itu sebenarnya sakitnya sudah sakit fisik. Sama seperti GERD. Dia nendang lagi ke emosionalnya. Gitu. Jadi ODGJ itu adalah sakit fisik. Itu sebabnya perlu
perlu obat. Kebanyakan pemahaman dari teman-teman kita, ODGJ ini perlunya didoain, nggak perlu obat. Nah ini yang sering salah. Betul, pernah dengar itu? Kalau ODGJ, ini hanya perlu dipanggil Pak Pendeta doain. Ada juga yang dibilang kamu nggak perlu minum obat gitu. Enggak, karena mereka sudah sampai sakit fisik, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah dia mampu menangani emosionalnya, dia mampu menangani mentalnya, baru obatnya bisa dikurangkan bahkan sampai tidak diminum lagi ya. Jadi ini tahapan-tahapannya. Nah ini perlu penting untuk teman-teman ingat ya. Jadi tahapannya pertama gangguan emosional. Kalau dibiarkan tidak ditangani menjadi gangguan mental, stres, depresi. Dan kalau tidak ditangani lagi, dia akan menjadi sakit fisik. Nah, kalau ngelihat alurnya seperti ini, bagian mana yang perlu kita tangani paling awal? Bagian sini ya. Ini bagian yang paling penting yang harus kita tangani. Jangan sampai dia menjadi sakit mental atau sakit fisik gitu ya. Nah, inilah yang harus ditangani. Dan kalau sudah sampai sakit fisik, tetap ini juga harus ditangani gitu ya, supaya dia bisa melawan sakitnya gitu. Bisa sembuh, bisa gitu ya. Itu sebabnya firman Tuhan, nah kita gunakan ayat Alkitab ya. Kenapa firman Tuhan katakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi amarah adalah gangguan emosional. Kenapa Tuhan bilang janganlah matahari terbenam? Apa maksudnya Tuhan bilang janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu? Apa maksudnya? Marahnya jangan lama-lama. Kenapa kalau lama-lama? Bisa jadi gangguan mental. Kalau diteruskan bisa menjadi sakit fisik. Amin. Luar biasa Alkitab kita. Itu dia Alkitab kita ya. Nanti kita pelajarin lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke materi ya. Ada yang bawa buku, catatan, silahkan dicatat ya. Oke, kita mau belajar dari studi kasus kisah nyata di Alkitab dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Boleh buka Alkitabnya, ini yang mau kita pelajarin tentang psikologi Alkitab yang pertama, yaitu kisah tentang seorang raja yang bernama Nabot. Siapa yang mau jadi raja di sini? Siapa yang mau jadi raja? Gak ada yang mau jadi raja di sini? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses? Wah luar biasa semua mau sukses, bagus ya. Ahab sukses gak? Sukses, seorang raja ya kan? Itu pasti dia bersaing dengan adik kakaknya kan? Pangeran kan bukan cuma Ahab ya. Tetapi Ahab ini sukses, secara posisi jabatan dia sukses. Secara materi kaya gak? Kaya gitu. Banyak orang berpikir, aduh saya begini nih gara-gara saya miskin. Harusnya saya jadi orang kaya, pasti masalah saya hilang. Oke, kita pelajarin. Emangnya orang kaya gak punya masalah? Yuk kita pelajarin ya. Apakah orang kaya punya masalah? Mari kita pelajarin. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 dikatakan, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizril mempunyai kebun anggur di Yizril di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ini gangguan mental? Gangguan emosional? Gangguan emosional ya, kesel. Waduh, orang kaya bisa kesel? Jadi kalau kaya apakah pasti bahagia? Enggak, jadi jangan pernah berpikir, oh saya banyak penderitaan, saya banyak ini, kondisi saya begini karena saya miskin. Kaya juga banyak masalah di sini. Amin? Jadi bukan masalah miskin atau kaya. Ya. Jadi Ahab ini mengalami gangguan emosional. Dia kesal hati dan gusar. Gusar ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, dia mau tidur tuh susah. Dia golek kiri, golek kanan, gak bisa-bisa tidur. Ada yang pernah mengalami itu? Gangguan seperti ini? Jadi keselnya di sini, tetapi sudah ngefek ke fisik. Gak bisa tidur tuh karena fisiknya udah gak bisa tidur. Ya, oke?
Kemudian dikatakan, ayat 4 ya. Karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yezreel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku, maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lihat di sini, awalnya kesel, kemudian gusar, kemudian mau tidur nggak bisa tidur. Terakhir apa katanya? Siapa yang pernah di sini mengalami gangguan emosional sampai nggak mau makan? Pernah ya? Saya juga pernah. Masalahnya di sini, tapi sudah mulai menjalar ke fisik. Saya nggak mau makan. Lihat di sini, Alkitab mengajarkan tahapannya. Lihat, ada gangguan emosional, nggak bisa tidur, kemudian nggak mau makan. Oke? Siapa yang menyebabkan Ahab mengalami gangguan emosional? Ada yang angkat tangan coba. Menurut kamu Kak, siapa yang bikin Ahab itu mengalami gangguan emosional? Nabot. Berarti Nabot yang salah ya? Nabot yang bikin Ahab terganggu emosionalnya. Setuju? Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Karena yang bermasalah Ahab bukan Nabot. Yang bermasalah Ahab. Apa masalah Ahab? Karena dia tidak senang, karena Nabot tidak mau kasih itu kebun ke Ahab. Oh gitu, karena yang masalah itu sebenarnya Ahab gitu ya. Oke, terima kasih buat jawabannya. Oke, kita bedah ya. Dikatakan karena sifatnya yang tamak, rakus, greedy katanya ya. Jadi yang bikin Ahab terganggu emosionalnya sampai dia stres, sampai nggak bisa tidur, sampai dia nggak mau makan adalah sifatnya. Amin. Ini psikologi Alkitab. Alkitab memberitahu penjelasannya bahwa yang menyebabkan Ahab stres adalah sifatnya yang rakus. Jadi bukan Nabot ya. Nabot itu nggak mau jual, benar. Karena Tuhan bilang nggak boleh dijual. Tanah-tanah yang Tuhan kasih itu nggak boleh dijual memang. Jadi bukan karena Nabotnya sok kaya gitu, sok nolak gitu ya. Bukan. Karena memang Tuhan bilang jangan dijual gitu ya. Jadi yang bikin Ahab stres, terganggu emosionalnya adalah sifatnya yang tamak. Yang dikuatkan dan ditopang dalam perbuatan salah oleh Isabel. Ini penting buat anak muda. Cari pasangan yang sehat emosionalnya. Amin. Jangan kayak Ahab. Udah dia juga nggak sehat mentalnya, pasangannya juga sama sakit mentalnya. Ini keluarga gangguan mental. Ini keluarga gangguan mental. Jangan ditiru ya pemuda Advent ya. Oke, amin. Amin. Telah mengikuti perintah pikirannya yang jahat sampai ia sepenuhnya dikendalikan oleh roh keegoisan. Jadi, kalau bicara psikologi, ada dunia spiritual. Di sini ada dikenalkan roh keegoisan. Siapa roh keegoisan ini? Setan. Jadi kalau bicara tentang mental, itu bicara juga tentang dunia spiritual, ya. Jadi yang berpengaruh di sini adalah setan yang sudah menanamkan sifatnya yang rakus kepada si Ahab ya. Ia tidak dapat menoleransi jika keinginannya ditolak. Siapa di sini kalau keinginannya ditolak nggak bisa kendalikan dirinya? Ada? Kalau minta sesuatu, kalau nggak dikasih, marah. Atau sampai tantrum. Kalau HP-nya disita, tantrum. Gitu. Ada yang pernah? Inilah si Ahab ya. Hal-hal yang ia inginkan menurutnya harus menjadi haknya. Ini pengendalian dirinya lemah. Ahab ini pengendalian dirinya lemah. Kemungkinan ini dari pola asuh. Kenapa? Pangeran. Mau minta apa pangeran? Minta ini, kasih. Mau minta apa pangeran? Minta ini, kasih. Akhirnya besarnya kayak begini. Jadi teman-teman pemuda belajar mengendalikan diri sejak muda. Karena kalau kalian sampai nanti dewasa, kalian gak bisa kendalikan diri, yang rugi kalian sendiri. Belajar dari sejak muda mengendalikan diri. Jangan seperti Ahab, gak bisa mengendalikan dirinya. Oke? Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah Ahab adalah
bukan perkataan orang lain yang menyiksa kita, tetapi emosi negatif. Di mana emosi negatifnya? Di kepala kita sendiri. Jadi hari ini teman-teman sudah belajar ya. Kalau ada perkataan orang yang membuat kalian kesel, ingat, bukan perkataan orang itu yang bikin kalian kesel. Pikiran sendiri, emosi kita sendiri yang bikin kita kesel, ya. Dan itu ada di mana? Di pikiran kita sendiri. Ini harus kita ingat. Kalau mau sehat secara mental, ingat, pikiran kita ini ada mesin pembunuh di sini. Musuhnya diri sendiri ini, gitu ya. Makanya dikatakan, Daud bilang apa di Mazmur? Selidikilah aku ya Allah, kenalah pikiranku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, ya. Jadi kita harus mengenal pikiran kita bahwa di sini ada musuh. Inilah yang menyiksa kita. Inilah yang bikin kita tuh terganggu emosi kita. Ini yang bikin kita itu mengalami stres, depresi, dan akhirnya jadi sakit fisik. Oke? Oke ya. Amin? Dapat ya? Dapat supaya kita lanjut? Dapat ya? Oke. Pengalaman Ahab itu sering menjadi pengalaman kita. Ya. Kita disiksa oleh orang lain. Kita disiksa oleh pikiran kita sendiri. Ini penting teman-teman. Kalau kita tahu musuh kita, maka kita tahu siapa yang harus kita lawan, gitu ya. Orang lain tidak berbuat salah aja, ya. Nabot tidak berbuat salah aja, Ahab pikirannya sudah menyiksa Ahab, gitu ya. Apalagi kalau orang lain benar-benar berbuat salah. Pikiran kita sendiri semakin menyiksa diri kita, betul? Betul gak? Orang benar aja pikiran kita bisa nyiksa. Contoh, teman kita dapat promosi. Apa yang ada di pikiran kita? Kita nggak dapat promosi. Apa yang ada di pikiran kita? Apa? Kok kayak nggak enak ya? Nggak dengar dia promosi ya? Dia naik gaji. Kok saya kayak nggak enak ya nggak dengar dia naik gaji? Betul? Lihat, ada musuh di pikiran kita. Namanya apa? Iri. Teman ganti mobil, kok kita yang susah ya? Betul? Betul? Atau misalkan kalian, kok dia yang dapat ya? Yang si cantik itu ya? Betul? Oh, kok malah dia yang dapat ya, si ganteng itu? Ada pernah ngalamin gitu? Pernah? Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau bicara mindfulness ya, be mindful ya, secara Alkitab kita adalah mengenal bahwa ada musuh di sini. Itu namanya mindful. Kalau teori dunia, ada teori sendiri ya, mengenal tentang emosi. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, be mindful itu kita tahu ada musuh di kepala kita. Oke, amin? Kita lanjut ya. Nah, pertanyaan nih. Tidur susah, kemudian gak mau makan. Penyakit fisik apa yang Ahab dapat derita kalau gangguan pikirannya tidak segera diobati? Kira-kira bisa sakit apa nih si Ahab ini? Kalau terus-terusan gak diselesaikan ini, gangguan ini. Bisa sakit apa? Mah ya Sir ya. Bisa sakit mah. Mahnya akut, GERD. Kalau sudah sampai situ bisa sakit apa lagi? Gak mau makan ini bisa apa? Bisa yang lain-lain. Bisa aja sakit liver, sakit jantung, sakit yang lain-lain. Kenapa? Karena nutrisinya gak masuk. Betul gak? Kalau nutrisi gak masuk, organ tubuh bisa rusak. Betul kan? Jadi lihat di sini ada hubungannya. Tadi gangguan emosional, stres sampai jadi sakit fisik. Lihat. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau ada orang sakit fisik, kita jangan cuma, ini obatnya apa? Perhatiin juga, tunggu dulu sebelum sakit kenapa nih? Masalahnya apa? Kita harus juga rawat pikirannya. Dia harus bisa mengendalikan emosinya, gitu ya. Boleh baca sekali lagi, 1, 2, 3.
Sedikit atau banyak 90%? Banyak. Bermulanya di mana? Di sini gitu ya. Makanya penting sekali. Makanya saya terima kasih buat panitia IYC mengangkat tema ini. Karena kalau kita bicara tentang penyakit fisik, kita harus bicara juga penyakit pikiran. Oke? Kita bedah lagi ya. Ini peneliti nih, namanya Robert Enright. Kalian nanti bisa baca lagi ya. Dia meneliti bahwa kemarahan yang tidak sehat ditemukan mempengaruhi sistem imun. Kalau sistem imun terganggu, penyakit akan datang gitu ya. Kemudian banyak deh penelitian-penelitian lain, ini menekan fungsi tiroid, mengurangi massa tulang gitu ya. Banyak sekali penelitian-penelitian lain yang membuktikan bahwa ada hubungan antara pikiran dengan penyakit fisik. Bahkan terhadap kanker ya, ketidakmampuan dalam memaafkan katanya ya. Oke? Jadi ada hubungannya bahwa kemarahan yang ditekan dapat menjadi pencetus berkembangnya sel kanker. Ini peneliti dunia. Tapi Alkitab sudah kasih tahu duluan. Di 1 Raja-Raja, bahkan sebelumnya lagi, kalau kita bedah nanti ada itu. Artinya Alkitab sudah kasih tahu, ada hubungan dari pikiran sampai menjadi sakit fisik. Ini hanya manusia menemukan, benar juga ya Alkitab itu. Ya, jadi bisa dari emosional sampai menjadi sakit fisik. Nah, selain dapat menimbulkan penyakit fisik, apa akibatnya jika stres Ahab tidak segera ditangani? Kan kalau tadi ya, Ahab nggak mau makan. Kalau dia nggak mau makan, dia bisa sakit fisik. Nah, selain sakit fisik, apa akibatnya kalau stresnya Ahab nggak ditangani? Kita baca di ayat 5-13. Kita tahu lah semua ya cerita ini ya. Saya langsung short aja. Di ayat 13 kita dapat temukan, kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai gila gak? Lihat ini, awalnya apa? Gangguan emosional. Akibatnya apa? Sakit fisik atau perbuatan pidana. Lihat. Penting kesehatan mental. Lihat. Sampai terjadi pembunuhan. Jadi Ahab ini seperti Isabel ya, mereka ini tipenya fight. Jadi kalau psikologi itu bilang ada 2 tipe manusia. Tipe yang fight atau tipe yang flight. Tipe flight itu maksudnya kabur, gitu ya, menghindar. Kalau tipe fight, dia akan ayo, mau apa? Nah, itu akhirnya kelahi, ya kan? Apa namanya? Menyerang, ya. Kalau tipe fight itu menyerang, gitu ya. Tapi kalau tipe yang flight, dia itu akhirnya ya udah deh. Memang saya begini deh, gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi sakit fisik kebanyakan. Kalau tipenya flight, menghindar. Ada masalah dia menghindar. Biasanya playing victim, begitu ya. Nah, tapi kalau ini tipenya ini fight. Istrinya juga tipe fight. Akhirnya diseranglah si Nabot. Akhirnya Nabot mati. Lihat, cepat emosi anak muda Indonesia gampang membunuh. Jadi bukan cuma Ahab. Katanya anak Indonesia juga mengalami seperti ini ya, kasusnya ya. Hilang dia. Oke. Jadi lihat ya. Gangguan emosional, stres, bisa jadi sakit fisik. Kalau dia tipenya flight, tapi dia kalau tipe fight, dia menyerang, bahkan menjadi tindak pidana. Oke. Nah, mungkin di sini kita akan bilang, oh itu bukan kasus saya. Saya sih nggak pernah ngalamin kayak Ahab. Oke. Mungkin di sini ada yang masalah dengan pornografi. Masalah pornografi juga adalah masalah mental. Bagaimana dalam kasus kecanduan pornografi? Apa yang dapat terjadi jika gangguan mental ini tidak segera ditangani? Kalau sering nonton pornografi sampai kecanduan, akhirnya itu menjadi gangguan mental. Apa akibatnya kalau nggak ditanganin? Kecanduan pornografi. Seperti halnya narkoba, kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Jadi bisa menjadi merusak organ otak, fisik. Dan kalau tipenya fight, dia bisa apa? Ini kasus ini baru-baru ini ya, tahun ini kayaknya ya. Ini yang di Palembang, mungkin pernah baca? Ini bukan orang dewasa, masih anak SMP kalau nggak salah. Akhirnya mati.
perempuan ini. Umurnya SD atau SMP gitu. SMP ya. Akhirnya anak perempuan ini mati. Gara-gara apa? Gara-gara beberapa anak kecanduan, katanya ya, dugaannya ya. Kita nggak tahu, karena konten pornografi. Lihat di sini. Hati-hati dengan pornografi. Jangan lama-lama nonton film pornografi. Buat teman-teman pemuda khususnya laki-laki. Stop tonton film pornografi. Itu akan menyiksa kita. Itu akan membuat kita semakin jauh. Dan itu bisa menjadi tindak pidana seperti ini. Bahkan bisa menjadi tindakan pelecehan seksual. Stop pornografi. Amin. Itu juga gangguan mental ya. Nah, itu sebabnya gangguan emosional atau nafsu pornografi harus segera dikendalikan atau diatasi. Ini yang kita baca tadi ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu penting sekali tips dari Alkitab ya. Jangan lama-lama. Kebanyakan orang menganggap remeh gangguan emosional. Kita menganggap oh biasa. Saya sebagai manusia mah biasalah marah. Saya sebagai manusia biasalah punya perasaan kesel, perasaan khawatir. No, secara Alkitab jangan sampai matahari terbenam. Bukan Alkitab bilang, oh nggak boleh ada ya. Tuhan tahu kita sejak jatuh dalam dosa, kita punya itu. Ya. Tapi jangan lama-lama. Nah kebanyakan orang baru mencari obat atau pemulihan ketika sudah menjadi sakit fisik atau sudah menjadi perbuatan kejahatan. Biasanya kita baru nanganin ketika sudah jadi sakit kanker, sudah jadi sakit diabetes, sudah jadi ODGJ. Baru kita cari, ini kenapa ya, kenapa ya? Nah, kita sehari ini belajar, jangan sampai jadi sakit fisik. Jangan sampai jadi tindak pidana. Kita harus tangani sejak gangguan emosional. Nah, pertanyaan nih, melihat dampak negatif yang besar, bagaimana cara untuk mengatasi gangguan emosional? Gimana caranya? Wah, kan kita tadi udah lihat ya, bisa bikin sakit fisik atau pembunuhan, atau terjadi pelecehan seksual. Gimana cara nanganinnya? Setuju gak ini? Hentikan penyebab. Betul kan? Kalau ada sakit, hentikan penyebab. Betul gak? Ini kan logika dasar kan? Kalau jadi sakit, berarti harus hentikan penyebab. Nah, sekarang kita mau belajar nih, penyebab gangguan emosional. Boleh baca sama? 1, 2, 3. Amin. Amin. Jadi gangguan emosional bukan dari orang. Itu adalah sesuatu yang kita terima sendiri. Inilah yang Yesus bilang di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Yesus bilang, Yesus itu psikolog hebat ya. Yesus tahu. Yesus bilang gini, sebab dari dalam, nih Yesus bilang, sebab dari dalam, bukan dari orang ya, dari dalam, dari pikiran orang timbul segala pikiran jahat. Amin. Yesus yang ngomong nih. Percabulan, pornografi itu datangnya dari pikiran kita. Kita terima sesuatu untuk nonton pornografi. Pencurian, pembunuhan, nah ini yang terjadi pada Ahab dengan Isabel, perzinahan, keserakahan, ini juga yang terjadi pada Ahab kan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi semua masalah gangguan emosional datangnya dari dalam, dari pikiran kita sendiri. Jadi pikiran dan perasaan dari setan tersebutlah yang menyebabkan kita mengalami gangguan emosional. Jadi setiap kali kita mengalami gangguan emosional negatif itu, kita harus sadar, oh ini saya yang terima. Ini saya terima pikiran setan. Ya. Makanya dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Jadi teman-teman, kalau kita mengalami gangguan emosional, itu hanya mencuri kebahagiaan kita. Itu hanya mencuri kesenangan kita. Karena sifatnya dari emosi setan itu adalah mencuri ketenangan kita, mencuri sukacita kita. Dan dikatakan membunuh. Ingat tadi, kalau kita biarkan terus, pikiran dari setan itu, emosi dari setan itu, kalau kita biarkan terus, dia akan menjadi sakit fisik. Sakit fisiknya bisa bikin kita mati. Betul? Betul? Jadi ini tahapannya, Tuhan mau kasih tahu. Pertama dia mencuri sukacita, mencuri kebahagiaan. Kalau dibiarkan dia akan membunuh dan membinasakan kita.
apapun pikiran yang berasal dari setan, itu akan menyiksa kita. Walaupun pornografi kelihatannya enak di awal-awal, tetapi kalau diteruskan, itu akan menyiksa. Itu akan membunuh, merusak otak kita, gitu ya. Inilah yang disebut dengan pengetahuan tentang yang jahat. Waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, pengetahuan yang baik dan jahat, ini dia maksudnya. Yang kita semua miliki sejak kejatuhan Adam dan Hawa ya. Oke, boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3? Amin. Firman Tuhan mengatakan peperangan melawan diri sendiri. Di sini musuhnya gitu ya. Inilah yang disebut dalam Amsal orang yang menguasai dirinya. Artinya orang yang menang terhadap dirinya. Melebihi orang yang merebut kota. Inilah yang disebut be mindful secara Alkitab. Kesadaran bahwa kita harus perangi atau lawan adalah pikiran kita sendiri. Nah, apa dampak perbuatan keluarga Ahab terhadap keluarga Nabot? Kira-kira apa dampaknya? Perbuatan keluarga Ahab terhadap keluarga Nabot. Kalau kita jadi keluarga Nabot, gimana rasanya? Sedih. Sedih ya. Ih, Reja ini tega banget gara-gara tanah. Bapak saya mati. Bisa rasain itu? Ih, gara-gara tanah, kebun sayur, bapak saya mati. Nah, tetapi ini kalian kita harus catat ya. Terhadap korban, setan juga bekerja dalam pikiran mereka untuk membuat emosional mereka terganggu. Betul? Betul gak? Setan bikin Ahab terganggu emosional sampai dia bunuh. Habis itu keluarganya Nabot, setan juga bekerja. Bikin mereka itu apa? Kalau kita jadi keluarga Nabot, setan akan bikin kita apa? Emosi kita akan jadi apa? Kalau kita jadi keluarga Nabot? Marah. Marah. Marah, benci, mau balas dendam. Itu betul, betul. Makanya Tuhan bilang apa? Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi, walaupun kita di posisi yang benar, kita keluarga Nabot posisinya benar, itu keluarga Ahab memang itu yang benar-benar gitu ya. Tetapi ingat, setan juga bekerja di pikiran kita. Setan mau bikin kita itu apa? Marah, geram, apalagi pahit. Ingat, jadi siapa musuhnya? Buat keluarga Nabot, musuhnya Ahab. Isabel, musuhnya. Siapa musuhnya keluarga Ahab? Keluarga Nabot? Siapa? Siapa musuhnya keluarga Nabot? Ahab. Isabel. Siapa musuhnya? Pikirannya sendiri. Ada di sini yang diputusin pacar? Ada yang pernah diputusin pacar? Sampai kecewa? Siapa yang bikin kamu gak bisa makan karena diputusin pacar? Siapa yang bikin kamu gak bisa makan? Siapa yang bikin kamu gak bisa tidur ketika diputusin pacar? Pikiran sendiri, bukan pacar kamu. Amin? Ngerti caranya kalau diputusin pacar? Kalau kita gundah gulana, gak bisa tidur, gak bisa makan, ingat, bukan mantan kita yang bikin kita begitu. Diri sendiri. Amin? Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, buang. Ya, ingat ya, musuhnya di sini, bukan mantan kita. Amin. Dapat pelajarannya? Karena ada orang sampai dia menjadi ODGJ, gara-gara dia diputusin, bukan diputusin, gak direstuin hubungannya sama orang tua. Orang tuanya gak merestui hubungan mereka. Dan dia kecewanya berat. Dia mengalami gangguan emosional sampai akhirnya dia menjadi ODGJ. Hari ini kita udah belajar. Kalau hubungan kalian gak direstuin sama orang tua, kalau kalian merasa di kepala kalian kesel sama orang tua kalian kecewa sama orang tua kalian, papa mama gak ngerti perasaan saya. Dialah cowok yang terbaik. Dialah wanita yang harusnya menjadi teman hidup saya. Akhirnya kalian kecewa, bisa jadi sakit fisik. Nah sekarang kita udah belajar. Yang bikin kita kecewa, yang bikin kita sakit fisik siapa? Bukan orang tua.
Kan kita hubungan baik-baik, tiba-tiba orang tua nggak setuju. Jadi yang bikin kita stres siapa? Diri sendiri. Ingat ya, ingat ya. Nanti kalau hubungan kalian gak direstuin orang tua, ingat ya. Kalau kalian mengalami gangguan emosional, itu diri sendiri, bukan orang tua. Amin. Terus gimana dong? Kalian mau nikahi siapa dong? Kalau orang tua gak setuju. Tuhan, kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan punya yang terbaik. Tuhan sudah siapkan. Amin. Siap untuk mengalami hal seperti itu? Gak semua orang sih ya. Tetapi kalau ada yang ngalamin, harus ingat ya. Bukan salah orang tua, walaupun itu keputusan orang tua. Percayalah bahwa ketika Tuhan izinkan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Amin ya. Oke. Oh, sorry. Ini resepnya nih buat kesehatan mental. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling. Ini obat untuk gangguan emosional, mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Amin. Walaupun orang tua kita nggak setuju, walaupun kayaknya salah nih papi mami, masa nggak setuju, ini udah paling cantik di kampus, pinter lagi, tapi orang tua nggak setuju. Ingat, diri kita lah musuh yang paling perlu ditakuti. Tidak ada kemenangan yang lebih gemilang yang dapat kita peroleh daripada kemenangan atas diri sendiri. Amin. Jadi musuhnya di sini, bukan mantan kita, bukan orang tua atau siapa-siapa. Jangan kita seperti banteng ini ya. Lihat banteng ini, siapa yang harus dia diseruduk? Siapa yang harusnya diseruduk? Hah? Siapa yang harusnya diseruduk? Harusnya matadornya diseruduk ya. Ini yang diseruduk siapa? Capek gak nyeruduk kain merah? Capek kan? Kita sering loh kayak begini. Kita kesel, kita gak bisa tidur, yang kita seruduk siapa? Mantan nih, karena mantan saya ini. Dia kok begitu sama saya. Nah itu, kita kayak banteng ini. Yang kita seruduk mantan kita terus. Seharusnya yang kita seruduk siapa? Di sini yang harus kita seruduk. Ini nih yang bikin kita tuh terganggu secara emosional. Oke? Ini jawaban ya. Mungkin ada di sini yang seperti keluarga Nabot ya. Yang sedang mencari jawaban. Kenapa Tuhan? Kenapa dia tega terhadap saya gitu ya. Ini jawabannya ya. Nah bagaimana dengan pelaku? Apakah Tuhan tidak menghukum mereka? Mungkin kita sebagai keluarga Nabot. Kok Tuhan gak campur tangan? Kok Tuhan gak mencegah supaya papa saya gak mati gitu ya? Gimana kalau kita jadi keluarga Nabot? Apakah Tuhan tidak menghukum mereka? Si Ahab itu kan kebal hukum loh. Raja dia gak dihukum. Betul ya? Catatan Alkitab gak menulis Ahab itu dihukum karena perbuatan ini. Betul? Fair gak? Adil gak? Adil gak? Papa kita dibunuh dan orangnya tidak dihukum. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan tidak menghukum mereka? Nah ini satu resep kesehatan mental ya secara Alkitab. Pemulihan mental bisa kita dapatkan jika kita memiliki kasih. Kalau kita di posisi keluarga Nabot, kalau mau gangguan emosional kita hilang, milikilah kasih. Apa bentuk kasihnya? Kerinduan agar Ahab bertobat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Mau? Ahab masuk ke dalam kerajaan surga, mau? Mau? Rindu Ahab masuk ke dalam kerajaan surga? Rindu gak Isabel masuk ke dalam kerajaan surga? Amin. Amin ya. Milikilah kerinduan ini. Inilah obat untuk gangguan emosional. Milikilah kasih. Kita memiliki kerinduan Ahab masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun ya kita tahu kayaknya enggak ya. Karena matinya juga ini dia. Dalam perlawanan terhadap Tuhan ya. Itu sebabnya kita diminta untuk mengampuni ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya. Kalaupun pelaku enggak bertobat ya. Kita percaya bahwa penghukuman dari Tuhan pasti akan berlaku. Ahab pasti dihukum enggak sama Tuhan? Ahab pasti dihukum. Walaupun di dunia ini dia enggak mengalami penghukuman. Ahab pasti dihukum. Yaitu di mana?
Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi Ahab yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi buat kita yang sekarang ini mungkin dalam posisi keluarga Nabot, dan kita melihat pelaku tidak dihukum, biarlah kita mengingat ini. Kerinduan kita adalah pelaku bertobat. Tetapi kalaupun dia nggak bertobat, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menghukum, yaitu di Yohanes 5 ayat 29 pada saat kebangkitan keberapa itu? Kebangkitan yang kedua, pasti mereka akan dihukum. Amin. Oke. Nah, kalau penyebabnya diri sendiri, solusinya apa? Oke, boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Amin. Musuhnya di sini. Obatnya adalah rubah pikiran kita. Oke? Nah, sebelum saya menyalahkan orang lain, pertama-tama saya perlu mengenali, menyadari masalah saya sendiri, mengoreksi diri saya dan bertobat. Jadi sebelum kita nyalain orang, oh saya begini gara-gara dia. Oh saya kesal gara-gara dia. Ini dulu, dirubah dulu pikirannya gitu ya. Bertobat namanya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah pikiran kita? Ini yang penting ya. Bagaimana cara merubah pikiran kita? Pertama, apakah kita bisa mengalahkan pikiran perasaan yang dari setan? Ini dulu harus disadarin. Ini nggak ada di psikologi luar. Ini ada di psikologi Alkitab. Bisa gak kita ngalahin pikiran setan? Atau emosi dari setan? Bisa gak? Bisa? Oke, firman Tuhan katakan di Yeremia, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Bisa? Macan tutul mengubah belangnya? Ke salon mana dia? Ada salon yang bisa mengubah ini? Mengubah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Ada salon yang bisa? Dokter kulit yang bisa sampai saat ini? Ada yang bisa? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi, firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengalahkan emosi dari setan. Marah, kesel, iri hati, sombong, itu nggak bisa kita kalahin. Pornografi, itu nggak bisa kita kalahin, teman-teman. Ini dulu yang harus kita ingat. Nah, kalau kita nggak bisa mengalahkan pikiran dari setan, bagaimana kita bisa bebas dari pikiran perasaan setan? Ini yang penting. Teman-teman, saya mau ajak kita berpikir. Kalau saya taruh kapas, saya lepaskan kapas, dia akan ke bawah apa ke atas? Kenapa ke bawah? Kok bisa dia ke bawah? Kenapa dia nggak ke atas? Karena ada hukum gravitasi. Mau seringan apapun, pasti akan ditarik ke bawah. Betul ya? Power, ada kekuatan yang menarik ke bawah. Pertanyaannya, kenapa pesawat bisa terbang? Kenapa pesawat bisa terbang? Kapas kita lepasin jatuh. Pesawat ringan apa berat? Kok bisa terbang? Kenapa? Mesin. Oke, mesin. Hukum apa ya? Oleh mesin itu hukum apa? Serentak. Tapi kok bisa pesawat melawan hukum gravitasi? Karena ada hukum aerodinamika ya, Sir ya. Jadi hukum di atas gravitasi namanya hukum aerodinamika, yaitu hukum apa itu? Arah angin gitu ya. Jadi teman-teman, seperti pesawat yang bisa mengalahkan hukum gravitasi, kita membutuhkan hukum lain untuk mengalahkan hukum dosa. Hukum keegoisan di dalam pikiran kita. Amin. Kita nggak bisa ngalahin marah. Kita nggak bisa ngalahin iri hati. Kita nggak bisa ngalahin kesombongan. Itu hukum dosa. Kita butuh hukum lain yang bisa mengalahkan hukum itu. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Apa itu hukumnya? Namanya. Hukum apa itu yang kita butuhkan untuk mengalahkan keegoisan? Hukum kasih. Kasih itu sabar. Sabar ini emosi kan? Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Amin. Orang mau ganti mobil, kita nggak cemburu. Orang dipromosin, kita nggak cemburu. Amin. Ini kan obatnya kan? Betul? Seandainya Ahab punya tidak cemburu, kira-kira dia mau gak kebunnya si Nabot? Kalau Ahab gak cemburu, mau gak dia kebunnya si Nabot? Gak bakal mau. Betul? Inilah hukum yang bisa memerdekakan kita. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ahab itu mau cari keuntungan diri sendiri. Seandainya dia dikuasai hukum kasih, dia nggak bakal nyari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Lihat, banyak orang dikuasai marah kan? Karena nggak punya kasih. Kalau kita marah, itu tanda kalau kita itu tidak punya kasih. Kecuali marah karena pekerjaan Tuhan ya. Itu ada sifat beberapa marah tuh yang memang itu bentuk sebenarnya bukan marah emosi negatif sebenarnya bukan. Tapi itu pembahasan sendiri itu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa sini masih menyimpan kesalahan orang lain? Siapa yang masih nginget-nginget kesalahan orang lain? Ingat, setiap kali kita nginget-nginget kesalahan orang lain di masa lalu, ingat, itu setan, hukum keegoisan yang lagi menguasai kita. Kalau kita punya kasih, kita nggak akan nyimpen kesalahan orang lain. Kenapa kok nggak nyimpen kesalahan orang lain? Emang nggak inget? Apa kita jadi pelupa? Kalau kita punya hukum kasih, kita jadi pikun ya? Enggak, bukan pikun ya. Masih ingat kesalahannya, tetapi itu tidak mengganggu kita. Kenapa kita masih nyimpen kesalahan orang? Karena dosa masih di sini. Setan masih goda kita. Jadi setiap kali kita nginget kesalahan orang di masa lalu, ingat setan lagi datang ke pikiran kita. Amin. Jangan percaya. Jangan percaya ya. Setiap kali setan masuk, nginget kesalahan orang, itu setan lagi masuk. Jangan percaya. Jangan percaya. Oke? Oke. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, nanggung segala sesuatu. Inilah yang bisa menolong kita untuk mengalahkan emosi-emosi negatif yang dari setan. Jadi obat untuk gangguan emosional adalah memiliki kasih Yesus. Setiap kali kita mengalami gangguan emosional negatif, itu tandanya kita nggak punya kasih. Obatnya adalah kita harus punya kasih Yesus. Kasih Yesus bukan sesuatu yang terpisah dari Yesus. Ini nih, kasih saya nih. Bukan. Kasih Yesus itu adalah diri Yesus sendiri gitu ya. Jadi kalau dibilang menerima kasih Yesus adalah menerima kehadiran Yesus dalam pikiran kita. Jadi makanya kalau psikologi Alkitab itu nggak bisa dilepaskan dari dunia spiritual. Yang bikin Ahab tadi kayak gitu adalah roh keegoisan, yaitu rohnya setan. Yang bisa menolong Ahab adalah rohnya Yesus atau Roh Kudus. Roh Kudus ini akan membawa emosi, dia akan membawa pikiran, dia akan membawa kekuatan. Jadi kalau kita terima itu, kita akan mengalami perubahan pikiran. Jadi kehadiran Yesus itu adalah melalui Roh Kudus. Makanya kasih itu adalah buah roh. Jadi kalau Roh Kudus yang menguasai pikiran kita, maka kita akan memiliki yang namanya kasih, yaitu penguasaan diri termasuk. Jadi makanya dikatakan dalam Zakaria bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan pikiran, itu harus dengan pertolongan Roh Kudus. Oke? Nah, kalau kita mengalami perubahan pikiran, kita akan mengalami janji Allah dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, itu yang dibilang oleh Tuhan, kamu akan kuberikan pikiran yang baru. Amin. Jadi beda dengan psikologi di luar, secara psikologi Alkitab kita bisa mengalami perubahan pikiran karena kita ditolong oleh Tuhan, yaitu dengan kehadiran Roh Kudus, ya. Kemudian ini yang dibilang kita mengalami penyucian. Tema kita adalah sanctification ya. Kita bisa mengalami penyucian kalau Tuhan hadir dalam pikiran kita dan memberikan kita hukum kasih sehingga kita tidak lagi menyukai hukum-hukum dosa. Kita nggak suka lagi dengan amarah. Kita nggak suka lagi dengan iri hati. Kita nggak suka lagi dengan kesombongan. Kita nggak suka lagi dengan percabulan dan lain-lain. Ini namanya penyucian. Nah, kalau itu semua pekerjaan Allah, terus bagian kita apa dong? Kenapa saya nggak ngalamin? Mungkin pertanyaan gitu ya, kok saya nggak ngalamin? Tuhan pilih kasih ya? Oke, sekarang pertanyaan nih. Hukum aerodinamika ini pesawat sepanjang mesinnya terus menyala, betul? Kalau mesinnya berhenti, pesawatnya masih bisa dapat hukum aerodinamikanya? Masih, tapi lama-lama ambles, betul? Jadi mesinnya harus terus nyala, betul? Nah, demikian juga hukum kasih. Itu dapat dialami oleh pikiran kita sepanjang kita mengimani firman atau janji Tuhan. Jadi,
Tuhan akan bikin pikiran baru kalau kita melakukan bagian kita, yaitu mengimani apa yang Tuhan katakan. Kita mengimani Tuhan pasti akan tolong kita. Pasti akan memberikan pikiran baru. Jadi bagian kita adalah mengimani. Jadi mengalami perubahan pikiran itu adalah kerjasama kita dengan Tuhan. Amin. Mengalami perubahan pikiran, mengalami kesehatan mental, itu adalah kerjasama kita dengan Tuhan. Tuhan pasti akan kasih hukum kasih, tapi kita harus mengimani janji Tuhan atau kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.